Iya, Assalamualaikum Putri. Putri, iya, Bunda sama Mas Uya udah ada di mobil nih, di depan rumah kamu, persis aja. Iya, mobil putih yang besar, ya. Keluar ya, ya, thank you. Jadi gimana sih? Jadi dia itu... Kasian banget ini. Dia tuh nggak cinta sama suaminya. Dinikahin terpaksa karena orang tuanya tuh ngutang. Orang tuanya punya utang sama si cowok ini sama suaminya banyak untuk berobat. Jadi nikah terpaksa. Nikah terpaksa. Utang budi gitu. Betul. Nah, sekarang masalahnya? Suaminya. Ini dia. Ini orangnya kan. Nah, iya. Ini. Oh, Putri kan? Iya, sini sayang. Gimana sih? Oke, permasalahannya apa nih? Coba ceritain sama Bunda pelan-pelan. Suami aku rasa dia punya wanita lain. Taunya? Dan aku udah sempat beberapa kali emang ikutin. Oh, kamu udah merogokin dia sama perempuan lain? Siapa perempuannya? Aku nggak tahu juga karena nggak begitu jelas. Oke. Tapi setiap kali aku mau ikutin dia, pasti nggak berhasil untuk. Oke, kamu bilang katanya ada barang yang hilang, apa sih saya nggak ngerti? Iya, itu Mas aku. Jadi gimana? Mas aku, jadi memang Mas Fajar itu sering banget beliin aku emas. Tapi setiap kali Mas Fajar kasih aku emas, besoknya itu pasti hilang, Mas. Oke, hilang gimana? Ada yang nyuri gitu? Ya aku nggak tahu, tiba-tiba hilang, nggak ada di rumah. Aku juga bingung. Ya udah yuk kita sekarang langsung ke tempat suami kamu aja ya. Putri baru aja cerita tentang perhiasan dan emasnya yang juga suka hilang secara mendadak, nggak tahu siapa yang maling. Tiba-tiba dari dalam rumahnya keluar orang manjat, jatuh. Yuk kita jalan yuk. Lo dari rumah kamu lo dia. Lo maling kali itu. Maling lo, maling itu maling. Dia baru masuk dari rumah tersebut keluar kabur. Kejar. Ini ada darah. Ini ada darah nih. Dari sini kena ini nih. Jangan-jangan dia yang selama ini nyuri. Tuh. Ini darahnya tuh. Siapa nih ini? Tapi kakinya luka nih orang. Cek dalam rumah, ya Allah, gua lupa. Coba lihat. Sini kan darahnya berhenti di sini nih. Sini Trit. Mbak. Astrid. Mas aku hilang lagi, Mbak. Mas kamu? Iya, Mas aku yang dikasih Mas Fajar. Astrid. Jangan-jangan Masalahnya dia darahnya berhenti di sini nih. Ya pasti Oh, orang ini dari harus rumah cari kamu. tahu dia itu siapa. Mas ketemu nggak tadi? Ini darahnya berhenti di sini nih. Ini. Tadi dia waktu loncat, kena pagar, terus berdarah. Ini darahnya berhenti di sini. Tadi kan Tapi di sini hilang, di sini nggak ada apa-apa dia. Nggak apa masuk gorong-gorong sini. Aku udah tadi udah nggak ada perhiasannya. Pasti dia yang ambil. Tapi kita belum Maksudnya kita suami nggak kamu tahu. sendiri? Bukan yang tadi. Iya. Orang yang tadi, itu suruhan siapa? Kok bisa tahu setiap suami kamu ngasih perhiasan, terus tiba-tiba ada maling, berarti kan ada yang ngasih informasi dong? Iya, nggak mungkin Mas Fajar yang ngasih aku perhiasan. Ya, oke, Nggak yang mungkin tahu. dia ngambil lagi. Yang tahu kalau kamu setiap dikasih perhiasan siapa aja? Kamu dengan suami kamu, ada lagi yang lain? Setahu aku cuma aku sama Mas Fajar aja. Yaudah gini aja, kita ke tempat suami kamu yang kamu bilang itu ya. Yuk. Pokoknya kita harus cari tahu Tapi dia yang itu siapa. pasti kakinya luka. Pasti. Ya, kamu tinggal sama siapa aja di sini? Aku di sini sama Mas Fajar sama adik aku. Mas Fajar sama adik kamu? Adik kamu ada di dalam nggak? Adik aku lagi kuliah, dia lagi nggak ada. Nah, lucu. Tadi dia dari sini dan di sini nggak ada darah nih. Nggak ada Nggak kan? ada darah. Iya. Mas itu suami aku, Mas. Suami aku emang galak, Mbak. Dia selalu ngomelin aku kalau Ngomelin kamu kalau emasnya hilang. Gak lama mobil datang ten, mobil hitam. Ternyata suaminya. Dan yang saya bingung, jalan terpincang-pincang. Saya jadi curiga. Jangan-jangan benar tadi yang manjat itu suaminya. Dan dia belaga-belaga nggak tahu apa-apa. Lu ngapain banyak kamera? Hah? Mas Uya bantuin aku. Hah? Kemarin, Bantu apa? Hah? Mas aku yang Mas kasih kemarin itu hilang, Mas, hilang lagi. Hilang lagi. Gak bisa jaga barang-barang yang gue kasih. Lu tau nggak? Itu mahal semuanya. Iya, pokoknya aku. Tunggu. Pertanyaannya lo kenapa kaki lo pincang-pincang begini? Emang apa urusannya sama lu? Kenapa? Apa urusannya apa? Nah sekarang masnya kemana? Lu kemanain? Lu jual? Hah? Lu jual? Aku nggak mungkin, Ya? nggak mungkin jual perhiasan dari kamu. Udah nggak usah ikut campur urusan gue ya. Lu nggak usah ikut campur urusan gue. Lu kemanain itu mas? Tadi jelas-jelas gue ngeliat ada orang yang loncat dari rumah lo, ya. Terus habis itu dia loncat, terus ada darahnya. Dan sekarang gue jadi curiga, lo kenapa pincang-pincang? Jangan-jangan lo sendiri ngasih
perhiasan ke istri lo, ya biar seolah-olah sebagai suami lo, dia bertanggung jawab, tapi lo curi sendiri. Heh, Mas nggak perlu Ya, gitu nggak, mas. bisa Mas dia jadi. cuma bantuin Lu aku masuk, mas. masuk. Lu masuk dari sini. Mas sakit mas. Saya curiga jangan-jangan suaminya sendiri yang nyolong atau maling perhiasan itu. Jadi dia belaga-belaga ngasih istrinya perhiasan, dia tahu tempatnya naruhnya di mana, dia maling lagi atau nyuruh orang. Kok kenapa? Soal kamu kan. Dulu aja ya. Tapi kamu nanti kalau dia apa-apain, tapi kalau dia apa-apain gimana sama Ya suami lu kamu? suami lu kasar banget lo. Nggak apa-apa, aku udah sering diginiin mas. Ya lu diapain, lu dipukulin, lu sering diapain, lu harus cerita sama kita. Ya aku sering dipukulin sama. Ah, stop aja. Tiba-tiba datang seorang wanita, jalannya juga terpincang-pincang. Ada apa kamera-kamera kayak gini? Kamu siapa? Siapa? Aku adiknya. Oke, kakak ini ada apa? Enggak, mereka cuma bantuin aku deh. Oh, Aku ini. nggak apa-apa. Kamu kenapa Kenapa jalannya kakinya? pincang-pincang? Kaki aku kesleo pas di kantor, kak. Pas aku turun tangga, karena liftnya lagi rusak. Tapi kamu nggak apa-apa kan dia? Gak apa-apa, kak. Begitu parah. Gak apa-apa, cuma kesleo doang kok. Ini ada apa nih kamera-kamera kayak gini? Buat apaan sih, kak? Enggak gini loh, kamu tahu kan kamu tinggal di sini sama kakak kamu ya. Kamu tahu suami kakak kamu jahat, kasar orang baik kok. Jadi kan jadi bingung nih. Kamu setiap hari tinggal di sini sama kakak kamu? Iya, Gak pernah lihat kakak kamu dikasarin? gak pernah. Kamu nggak tahu kakak kamu tuh Udah, ngalamin. udah. Mas Fajar itu baik-baik aja kok. Dia orang baik-baik aja. Udah, udah. Kamu nggak tahu itu gimana? Mas kenapa pergi aja deh? Udah semua pergi aja. Ya lo tahu nggak perhiasan kakak lo hilang? Enggak, kita nanya soal perhiasan kenapa muka kamu kayaknya nunduk kayak bingung gitu. Enggak, aku gak bingung kok. Justru aku ngebantuin kakak malah cari tahu siapa pencurinya. Emang kamu tau kejadian ini udah sering? Udah mendingan pada pergi aja deh, pada pergi. Kak, mendingan pada suruh pergi aja, Kak. Ya udah makanya suruh pada pulang, Kak. Udah pada pulang. Tapi Coba dia ada lihat di kaki lo rumah. berdarah nggak coba? Enggak, apaan sih? Apaan sih, Kak? Nggak lihat kaki lo berdarah nggak? Udah mendingan pada pergi aja deh, pergi-pergi, Kak. Kak, udah Kak, ayo cepetan, Kak. Ini si maling itu jatuh berdarah kakinya. Itu pasti adiknya. Enggak, menurut gue suaminya. Suaminya ngasih perhiasan ke istrinya, dia tahu di mana nyimpennya, dia nyuri sendiri, dia ngambil sendiri, terus buat dikasih ke cewek lain. Gue yakin. Bukan, gue yakin adiknya. Karena apa? Tadi pas kita tanya soal emas, dia mukanya ke bawah dan bingung. Bener nggak? Astrid justru malah curiga, jangan-jangan adiknya ini yang nyolong. Karena kan di rumah itu cuma tinggal Putri, suaminya dengan adiknya. Suami aku mau pergi, kita ikutin dia. Hah? Suami mau pergi? Kamu nggak apa-apa? Nggak takut sama suami kamu kayak gitu? Iya. Kita ikutin suaminya, tapi saya minta tim ada yang tetap stay di situ, tinggal di situ untuk nyelidikin atau ngikutin adiknya Putri. Karena adiknya Putri ini gerak-geriknya mencurigakan. Suami kamu pergi. Oh iya mas, itu suami aku. Ayo kita ikutin dia. Yaudah kita cepet ikutin suaminya tuh. Ayo mas, keburu kabur. Kemarin itu kaki adik kamu luka nggak atau Iya sakit nggak? kemarin kaki adik aku emang baik. Tadi pagi berangkat. Iya aku nggak tahu. Nah, sekarang kaki suami kamu baik-baik aja nggak? Baik-baik aja sih mas. Sekarang, tapi Tapi- ini yang bikin kita bingung aja. Jadi Tapi adik kenapa? aku baik, dia nggak dari kecil tuh aku hidup sama dia berdua, dia nggak mungkin. Enggak, kalau gue bilang sih gini, Tri. Yang tahu lu dikasih emas kan adalah lu sendiri sama suami lu, bener kan? Dan suami lu tahu pasti di mana nyimpen emasnya kan? Ya suami lu ngasih emas ke lu sendiri dan dia nyuri sendiri. Tapi kan kita nggak ada bukti mas. Bu. Ya kita buktiin makanya. Lah, suami. Kita ikutin suami lu. Tim kita yang satu lagi ngikutin Tari, adiknya Putri. Ternyata dia ke pasar, ke toko emas. Nah, kalau ini berapa ya, Bang ya? Ini 30 juta nih. Nunjukin foto-foto kayak foto perhiasan, ditanya harganya berapa. Artinya bisa jadi dugaan Astrid bener. Kalau adiknya ini terlibat, dia yang mencuri emas-emas perhiasan milik kakaknya. Makasih ya, Bang. Iya. Tapi dari situ dia pergi lagi ke satu tempat, dia ketemu sama orang misterius. Kayak ngasih kantong hitam, itu apa kita nggak tahu.
Stop, dia berhenti. Ini apa sih? Ini kantornya dia, Mas. Dia punya bengkel? Dia punya bengkel. Itu ada cewek? Tahan lu. Kok mereka mesra-mesraan di situ? Ini siapa nih? Selingkuhan. Nah, ini punya selingkuhan berarti. Suami lu punya selingkuhan. Dong, satu turun dong. Mendekat saja biar tenang suaranya. Ini cewek yang kamu bilang pernah kamu lihat. Bukan, Mas. Bukan ini. Bukan yakin, bukan ini ceweknya. Aku yakin. Hah? Bentar, aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Kasih cincin sih, Mas. Jangan-jangan cincin yang tadi dicuri dari lo? Cincin aku, Mas. Yakin lo? Yang kemarin Mas Fajar kasih ke aku. Ya, lo kok bisa tahu tuh cincin lo? Ya cincin mana lagi, Mas? Itu cincin yang sama Ya Mas berarti Fajar pikiran lo kasih sama kayak gua kan? Suami lo yang nyuri perhiasannya sendiri kan? aku lagi butuh uang. Kamu butuh berapa? Kamu butuh berapa ratus juta? Kamu butuh berapa juta? Serius? Pokoknya kita harus turun sekarang, kita harus cari tahu. Ini siapa, Mas? Mas, ini siapa? Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Ini siapa ya? Ini suami saya, Mbak. Ini suami saya. Mas, tolong jelasin. Tadi aku dengar kamu mau ke rumah orang tua. Ngapain? Maaf ya Mbak, saya jelasin. Saya cuma pengen Mas Fajar bantuin saya doang. Orang tua saya sakit. Hubungannya kamu sama dia apa? Kok lagi orang lo mintain bantuan? Tapi kan dia suami saya. Dia harus ngomong seharusnya sama saya. Suami, sejak kapan lu anggap dia suami? Jelasin Mas. Lu ngapain sini pulang? Ya? Ngurusin rumah, bukan ngurusin Tapi ini. aku nggak terima. Malu lihat lu pakai bajunya murahan kayak gini. Kalau lu malu, Ya lo beliin dong, gimana lo? Semua harta gue ada di dia kok. Lu pakai kan semua. Emas gue kasih ke lu. Apa kurang apa? Ya lo kasih dia emas. Ya. Kenapa? Tapi gue masih curiga dari tadi waktu lo di rumah. Lo kasih dia emas, lo ambil lagi emasnya kan? Loh, enggak, gue gak pernah ngambil mas dia. Gue kasih ke lu kan. Iya, tapi tadi kan emasnya lo cerita dia hilang kan? Dan tadi juga waktu gue datang ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Ya Lu pasti ngasih ke berondong lu kan? Kamu siapa? Kamu nggak boleh pegang-pegang suami Mas, saya aku gini. takut. Lu gak usah kasar sama dia. Cuma belain kenapa? dia, Tahu dia nggak? kan Kamu boleh jangan kasar dong, Mbak. Saya kan nggak tahu. Nggak usah pegang-pegang suami saya kayak gitu. Diam lu. laki bukan sih kalau laki nggak perlu dorong istrinya. Karena lu gak becus. Karena dia gak becus tante. Dia Ya ngomong Lu gak becus lurusin gue. ngomong baik-baik. Lu ngapain minta maaf? Kamu tega Kamu ngapain minta maaf? Ngomong gak? Kamu nggak kayak gini mas sama aku. Kamu sayang sama aku. Denger ya, gue nikahin lu karena terpaksa. Karena lu gak bisa bayar utang. Orang tua lu tuh gak bisa bayar utang ke gue. Jadi anaknya dikasih ke gue. Ngerti lu? Ya terus kalau lo nggak mau kenapa lo nikahin? Bukan yang maksa nikahin aku mas dulu. Lu kan nikahin gue karena gue orang kaya. Kan? Mbak, yaudah ya Mbak, aku nggak jadi pinjam uang. Dia bilang udah deh nggak usah jadi pinjam duit, nggak usah jadi pinjam duit. Dia malah nyuruh Fajar untuk lebih membela pelapor kita, istrinya.